Banyak orang berpikir bahwa investasi uang senilai 10 juta itu gak ada gunanya. Seolah-olah 10 juta itu terlalu dikit untuk mengubah kekayaan, apalagi di kondisi ekonomi Indonesia seperti sekarang. Tapi sebenarnya mindset seperti inilah yang membuat kebanyakan orang tidak bisa membangun kekayaannya, karena kerjaannya menunda terus dan ujuk-ujuknya tidak mulai sama sekali seumur hidupnya. Investasi 10 juta pertama itu bukan untuk kaya sekejap, melainkan membangun lintasan dan kebiasaan untuk investasi uang yang akan didapatkan pada masa depan. Tapi seperti semua aspek kehidupan, kalau kamu tidak belajar dengan benar sebelum mulai investasi, bisa jadi kamu malahan membangun kebiasaan buruk yang akan membuat portofolio kamu hancur seumur hidup. Tapi, kalau kamu bersedia meluangkan waktu dan tenaga untuk belajar dengan benar, investasi dapat melipat gandakan uang kamu ke angka yang lebih besar dari yang kamu bayangkan. Apalagi kalau kamu mulai dari awal seperti umur 20-an. Jadi kalau kamu punya 10 juta sekarang, kamu akan investasi di mana? Komen di bawah ya. Nah, sebelum aku ngomongin apapun mengenai investasi, ada beberapa aturan dasar yang harus aku tetapkan dulu. Pertama itu, kita akan asumsi kamu tidak punya utang. Apakah itu dalam bentuk kartu kredit atau utang berbunga seperti pinjol. Tidak ada gunanya meluangkan banyak waktu dan tenaga untuk belajar investasi kalau di belakang masih punya utang pinjol yang bunganya 20-25% per tahun. Jadi baiknya itu semua dilunasin dulu secepat mungkin. Kita juga akan asumsi kamu sudah punya dana darurat minimal banget 6 bulan dari pengeluaran bulanan. Karena ini adalah uang yang akan nyelamatin kamu dari keadaan kritis yang mendadak. Kalau belum punya, sisihkan pemasukan untuk bangun dana darurat dulu. Dan baiknya disimpan di tempat liquid seperti tabungan bank. Asumsi ketiga itu, uang yang kamu investasikan tidak akan dipakai minimal banget untuk 1-10 tahun ke depan. Lebih lama lebih baik, karena kalau kamu tahu tentang konsep compound interest, lebih lama kamu berinvestasi, efek lipat gandanya terhadap uang akan jauh lebih besar. Mirip seperti salju longsor, ketika mulai dari atas kecil, tapi tambah bawah, tambah besar secara eksponensial. Jadi tujuan investasi 10 juta pertama itu bukan untuk kaya cepat, melainkan untuk membangun kebiasaan tiap bulan, belajar produk investasi, dan mempelajari faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi investasi kita di pasar modal. Banyak pemula memperlakukan uang 10 juta itu seperti tiket lotre, daripada fondasi untuk membangun kekayaan asli. Jadi, baiknya kamu investasi apa kalau punya 10 juta? Dan ini pun tidak usah mulai dari 10 juta. Bisa aja kamu investasi 1 juta per minggu selama 10 minggu atau 1 juta per bulan selama 10 bulan. Hai, aku Leo. Disclaimer, aku bukan penasihat keuangan. Ini bukan saran keuangan profesional. Skrip video ini dibikin oleh aku, bukan AI. Suara aku juga suara asli, bukan AI. Yang pertama itu, kalau pemasukan kamu belum besar, investasi yang paling penting itu adalah investasi leher ke atas. Artinya investasi untuk upgrade otak kamu biar kemampuan skill kamu bertambah. Ini biar kamu dihargai lebih tinggi bukan cuma oleh bos di kantormu, tapi juga berpotensi bisa dipakai untuk membangun pemasukan ekstra dari kerja sampingan. Kita akan asumsi kamu kerja sebagai IT programmer, misal gaji kamu sekarang 5 juta, kita lihat kenapa senior programmer kamu gajinya bisa 5 kali lipat, yaitu 25 juta. Padahal kerja baru 5 tahunan. Karena ilmu dan sertifikasi programming dia udah banyak banget. Kamu cuma ngerti Python, tapi dia udah jago di Java, C++, PHP, Python. Apalagi dia juga udah up to date bagaimana memanfaatkan AI untuk leverage kerjaan dia. Di mata bos kamu, sangat wajar dia dihargai 5 kali lebih tinggi daripada kamu. Solusinya gimana jadinya? Sangat simple. Kalau di sekolah, kita diajarkan menyontek itu dilarang. Tetapi, di kehidupan nyata, skill menyontek itu adalah ilmu yang sangat tinggi. Kamu contek skill dan ilmu apa sih yang bisa membuat seseorang itu sukses? Bukannya iri, tapi malah pelajari apa yang bisa membuat mereka menjadi senior programmer, general manager, bahkan direktur perusahaan. Setelah dipelajari, kamu ketemu rupanya mereka semua mempunyai kemampuan untuk memimpin dan berkomunikasi secara bagus dengan orang lain. Jadi, skill komunikasi dan leadership lah yang harus kamu pelajari. Apakah via buku, kalau mau murah, atau bahkan seminar berbayar. Itu khusus untuk skill general. Kalau ngomongin skill spesialis, misal kamu lihat AI yang sedang dihargai tinggi di zaman sekarang, dalamilah itu skill habis-habisan sampai kamu menjadi yang paling jago di kantor kamu. Bahkan di luar kantor pun dengan skill tersebut, kamu bisa mulai bisnis sampingan. Misal, jualan produk digital berbasis ilmu yang kamu punya. Misal kamu keluarkan 10 juta untuk belajar itu semua mati-matian, tapi ilmu yang kamu dapat berguna untuk selamanya.
dan bisa melipatkan gaji kamu menjadi 30 juta untuk tahun-tahun berikutnya. Kalau kamu cuma ingat satu poin dari video ini, ingatlah bahwa investasi layar ke atas adalah investasi yang paling penting. Semua yang aku omongin itu bagaimana kamu menggunakan waktu dan energi kamu untuk menghasilkan uang. Tapi hebatnya zaman sekarang, uang hasil kerja keras kamu juga bisa dipekerjakan untuk menghasilkan uang, yaitu namanya investasi. Kalau kamu masih pemula, bisa coba deposito di bank yang kamu sudah pakai. Bayangkan, ini seperti kamu sewa duit kamu ke bank. Cara kerjanya kamu kunci duit kamu di bank, terus sebagai kompensasi, banknya akan mengembalikan pokoknya plus bunga. Return bisa 5% per tahun, jadi kalau masuk 10 juta, kamu akan dapat 500.000 tahun depan. Kalau bingung aman atau tidak, aman banget karena bank di Indonesia itu sangat diregulasi oleh Otoritas Jasa Keuangan alias OJK. Sampai limit tertentu, uangnya juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan alias LPS. Baiknya uang dingin aja ya yang masuk di sini, karena kalau mau tarik duitnya sebelum jatuh tempo, itu biasa kena penalti. Cocok buat kamu kalau masih benar-benar buta mengenai investasi. Karena uang kamu gak akan bisa turun kayak saham yang bisa nyungsep minus 30% dalam beberapa hari aja. Walaupun returnnya gak terlalu besar, cuma sekitar 5%, masih jauh lebih baik daripada uangnya tidur di tabungan. Udah bunganya seringkali 0%, belum kepotong biaya admin tiap bulan. Ini instrumen bukan untuk bikin kamu kaya, melainkan titik awal yang baik biar kamu nyemplung ke dunia investasi. Cocok untuk keperluan di bawah 1 tahun seperti uang sewa. Gampang banget kalau mau mulai. Bisa langsung coba di bank yang kamu sudah pakai. Misalnya aku pakai Cbank, itu bisa langsung buka depositonya di aplikasinya via Play Store. Aku sendiri aja udah investasi di deposito sejak lebih dari 10 tahun yang lalu. Dan hasilnya jauh lebih baik daripada uangnya tidur di tabungan. Nah, kalau kamu udah bosan dengan deposito dan pengen nyemplung di instrumen yang returnnya bisa lebih besar, tapi belum kuat melihat portfolionya naik dan turun secara tajam, bisa coba obligasi pemerintah. Ini kamu minjemin duit hasil kerja keras kamu balik ke pemerintah Indonesia untuk keperluan mereka seperti bangun proyek. Lalu, sebagai kompensasi, kamu dibayar bunga setiap beberapa bulan. Biasanya 6 bulan sekali. Imbalan bisa setinggi 7% per tahun. Dan tenornya juga macam-macam. Ada yang kurang dari 6 bulan sudah jatuh tempo, atau bahkan ada juga yang jatuh temponya 20 tahun lagi. Kalau kamu cemas duit kamu bisa nyangkut lama karena tenornya lama, tidak usah takut. Karena banyak obligasi bisa dijual sebelum jatuh temponya di pasar sekunder. Sayangnya kena fee ketika jual, dan harganya bisa naik dan turun di pasar. Jadi kalau kamu jualnya di bottom banget, itu kamu bukannya untung, malah akan merugi. Kabar baiknya, kalau kamu hold sampai jatuh tempo, itu pemerintah akan balikin pokoknya 100%. Jadi aku personally suka yang jatuh temponya gak gila-gila banget seperti 20 tahun. Melainkan 2-3 tahun aja. Banyak banget orang dari sosmed aku lainnya, seperti IG, bilang mereka tidak mau beli obligasi pemerintah karena tidak mau berurusan dengan pemerintah Indonesia. Apa takut duitnya gak dibalikin, dikorupsi, atau hal-hal lucu seperti itu. Tapi tenang aja ya, sistem obligasi pemerintah itu sangat jelas. Misal kalau di website, informasinya ditulis bunganya akan dibayar setiap tanggal 15 Mei, dan uangnya akan dibalikin setelah 3 tahun, itu 1 juta % pasti dilakukan. Gak mungkin telat atau gak bayar. Malahan, karena dijamin negara, obligasi pemerintah itu termasuk instrumen investasi yang paling aman di Indonesia. Jadi, cocok banget buat kamu yang punya mindset gak mau hilang duit alias konservatif. Dan gak akan pakai duitnya untuk 1-5 tahun ke depan. Aku personally beli obligasi pemerintah via aplikasi Bibit, sukanya produk yang namanya obligasi fixed rate alias FR. Kalau kamu mau coba, bisa pakai kode referral ini biar kamu dapat cashback. Kedua produk investasi itu walaupun aman, sayangnya kurang liquid alias gak bisa dijual kapanpun tanpa kena penalti. Belum lagi, deposito bunganya kena 20% dan obligasi bunganya kena 10% pajak. Kamu denger gini pasti jadi malah tambah pusing kan? Ya, bukan semangat, tapi nggak apa-apa. Untuk biaya kecil, ada satu produk yang tidak cuma bebas pajak, tapi juga bisa dibeli dan dijual kapanpun. Dan mungkin kamu juga sudah pernah dengar produk ini. Namanya Reksadana. Cara kerjanya simple banget. Itu kamu titipin duit kamu ke manajer investasi profesional, lalu untuk biaya kecil yang biasanya disebut expense ratio, itu duit kamu akan dibeliin produk investasi sesuai kategori reksadana. Misal, reksadana pasar uang alias RDPU,
itu manajer investasi beliin produk deposito dan obligasi yang jatuh temponya di bawah 1 tahun. Return bisa 4-6% per tahun, bebas pajak, dan enak banget bisa dibeli dan dijual kapanpun tanpa penalti. Menurut aku, cocok banget sebagai alternatif deposito. Jadi bukan untuk bikin kaya, melainkan alternatif daripada uang tidur aja di tabungan, tapi dipakai untuk melawan inflasi. Cocok buat kamu kalau mau investasi yang aman, karena produk di dalamnya cenderung tinggi kualitas dan aman, seperti produk perbankan dan juga obligasi pemerintah. Kemungkinan gagal bayarnya rendah dan produknya jarang bisa dijual di pasar sekunder, alias tidak tergantung supply demand pasar publik. Jadi itulah mengapa kalau ngelihat grafik harga reksadana pasar uang itu cenderung naik terus. Contoh satu lagi reksadana yang aku suka itu reksadana pendapatan tetap alias RDPT. Ini manajer investasinya beliin produk obligasi pemerintah dan obligasi korporasi. Returnnya lebih tinggi, bisa 6-10% per tahun, karena isinya ada obligasi korporasi yang lebih beresiko daripada obligasi pemerintah. Kenapa gitu? Karena perusahaan atau korporasi sangat ada kemungkinan bangkrut dan gagal bayar. Jadi kamu kalau ngutang ke perusahaan, kompensasinya harus lebih besar juga, karena resiko duit kamu hilang juga jauh lebih tinggi daripada pinjemin duit ke pemerintah. Harganya juga seringkali naik dan turun di pasar. Jadi kalau kamu profil resikonya sangat rendah, RDPT kurang cocok buat kamu karena harga asetnya bisa banget turun. Tapi kalau kamu punya nyali untuk hold jangka panjang, terlepas harganya turun dalam jangka waktu pendek, RDPT sangat cocok karena returnnya kalau dilipat gandakan selama bertahun-tahun, itu bisa jauh di atas produk deposito dan RDPU. Return 10% selama 10 tahun itu bukan 100%, melainkan 159%. Kalau 10 tahun taruh di deposito dengan return 5%, itu berarti setelah 10 tahun cuma 62%. RDPT hampir 2,5 kali lipat lebih tinggi. Aku personally suka banget pakai bibit untuk membeli kedua produk reksadana tersebut. Kalau RDPU untuk keperluan jangka pendek, aku seperti dana darurat. Kalau RDPT untuk keperluan medium term seperti uang sewa tahun depan. Satu tip dari aku, reksadana itu kan banyak banget ya pilihannya. Ada yang dari perusahaan Sukor, BRI, ABF. Nah, aku personally suka disorti dulu di bibit via Asset Under Management alias AUM yang paling besar dulu. Setelah itu cari yang expense ratio-nya alias biaya reksadananya yang paling kecil, biar return aku tidak tergerus biayanya. Untuk LDPU, aku paling suka Sukor Invest Money Market Fund. Dan untuk LDPT, aku paling suka ABF Bond Index Fund. Dua-duanya ada di aplikasi bibit. Satu lagi bonus sebelum aku closing. Ingat ya, definisi investasi itu membeli aset produktif alias aset yang menghasilkan arus kas. Kalau kamu beli deposito atau obligasi, bunganya itu adalah arus kas asetnya. Kalau kamu beli properti untuk disewain ke orang, itu berarti uang sewanya adalah arus kasnya. Aset yang tidak ada arus kasnya, itu berarti bukan investasi, melainkan spekulasi. Kalau kamu hanya berharap ada orang lain yang ingin membeli aset kamu di harga lebih tinggi, itu sangat-sangat berbahaya. Karena itu berarti kamu cuman spekulasi. Di zaman sekarang banyak banget aset tidak produktif yang dikemas sebagai produk investasi oleh orang-orang yang ingin jualan kelas, seperti kripto, forex, barang antik, NFT, dan banyak banget produk sembarangan lain. Kalau kamu pernah ingin membeli aset-aset tersebut dengan tujuan cuan, hati-hati, karena itu spekulasi, bukan investasi. Itu aja dari aku, semoga videonya bermanfaat untuk kamu. Goodbye.